Genbi Jember. Kembali lagi bersama kita podcast Genbi Personality Development 2020. Oke, pagi hari ini kita mau membahas mengenai CV. Gimana itu CV, pentingnya buat kita tuh apa. Tapi aku nggak sendiri guys, aku ditemani sama pemateri yang sudah jangan ditanyakan lagi lah pengalamannya, sudah pasti luar biasa ini. Apalagi kita datangkan langsung dari Surabaya, jauh-jauh ke sini, sampainya baru tadi malam hanya untuk podcast kita pada pagi hari ini. Yuk kita kenalan dulu sama pemateri kita. Ini dia Mas Aden. Silakan bisa memperkenalkan diri dan juga menyapa Sobat Genbi yang ada di rumahnya masing-masing dan tentunya yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini, Mas. Oke, langsung ya. Halo Sobat Genbi, teman-teman semua. Nama saya Aden dari Surabaya. Sebenarnya lahir di Jember sih, cuman lagi kerja di Surabaya sebagai visual artist di Double Tree by Hilton Surabaya, salah satu hotel bintang 5 di Surabaya. Saya rasa itu perkenalannya kayaknya cukup ya. Oke, wah, gimana nih? Keren kan? Beliau itu merupakan visual artist loh guys. Terus ini, aku tuh paling salut ya sama Mas Aden, jauh-jauh dari Surabaya ke sini buat podcast kita kali ini. Sekalian pulang aja sih. Iya, bener banget ya. Tentunya bisa ketemu sama keluarga di Jember lagi. Oke nih Mas, tadi kan aku udah bilang ya mengenai CV itu gimana. Yes. Aku mau kasih pengertian dulu nih ke teman-teman. Boleh. Siapa tahu mungkin ada yang lupa atau ada yang salah fokus gitu ya sama pengertian CV. Oke guys, tolong diperhatikan ya, didengarkan baik-baik nih perbincangan kita. CV itu adalah suatu file, suatu berkas yang isinya pasti ada identitas kita, riwayat hidup kita, ada organisasi yang pernah kita ikuti, dan juga ada pengalaman-pengalaman kita. Namun, kalian sadar nggak? Dari CV itu, dari pengertian CV, dari CV yang pernah kita buat, pernah nggak berpikir kalau CV yang kita buat itu udah bener apa belum? Udah sesuai standar atau belum? Yuk kita kepoin langsung ke narasumber kita kali ini. Nah gini Mas, dari pengertian CV tadi ya, terus Mas kan juga kerjanya di perkantoran, pasti itu udah membuat CV. Nah dari CV itu apa aja sih komponen yang harus ada, yang harus kita cantumkan gitu buat menambah poin kita, biar dilihat, wah ini bagus nih orangnya, kayak gitu. Gimana Mas, komponennya apa aja nih? Oke, sebelum masuk ke komponennya mungkin saya jelasin dulu kan ada CV, ada resume, ada juga cover letter atau blog cover. Jadi orang-orang kadang suka salah ngertiin gitu loh. Jadi kalau CV itu curriculum vitae itu mostly sebenarnya itu kayak daftar riwayat hidup aja gitu. Jadi kayak profil kita, identitas diri, terus pastinya harus ada fotonya dong. Iya, biar menarik juga ya Mas ya dilihat. Kan terus ya ada jenjang pendidikan kita pernah pengalaman kerja di mana. Tapi CV itu lebih ke dokumen yang nggak satu halaman, nggak sekedar satu halaman, tapi lebih rinci gitu, ngejelasin kita itu udah ngapain aja selama hidup atau apa yang pernah kita lakuin yang relevan buat perusahaan kayak gitu. Iya bener banget. Jadi kayak apa aja yang kita lakuin, bisa organisasi dan pengalaman itu tercantum semua dalam CV ya Mas ya. Betul. Nah sekarang kalau ya yang perbedaan tadi sama resume. Kalau resume dia itu lebih ke satu halaman, dokumen satu halaman yang lebih ngerangkum nih lu udah ngapain aja atau di pekerjaan ini lu relevan nggak sih gitu buat kerjaan yang tersedia di perusahaan ini gitu kan. Misalkan pengalaman kerjanya apa, skillnya apa, tapi itu cuman satu halaman aja. Jadi resume, ringkasan gitu kan yang singkat. Iya benar. Gitu. Nah kalau yang terakhir nih cover letter tuh sebenarnya lebih ke apa ya?
surat pembuka gitu kan, kayak misalkan kalau saya nih misalkan ngirim lamaran pekerjaan, cover letter tuh saya taruh di body text email gitu. Jadi kayak bilang gitu. yang terhormat Bapak dan Ibu, saya tertarik dengan pekerjaan yang diiklankan oleh perusahaan Bapak atau Ibu di website bla 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 gitu. Iya. Dan saya udah include CV dan lain-lain di attachment kayak gitu sih. Iya, berarti seperti pendapat kita, terus opini kita biar yang ditaruh di halaman depan biar tertarik gitu ya. Iya, lebih kayak apa ya, kata pembuka lah. Iya gitu, kayak sapaan gitu ya Mas ya ke perusahaannya. Yes. Nah, itu dia teman-teman. Kalian udah tahu kan perbedaannya dari CV, resume, dan lain-lain itu. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya, kalau kita disuruh membuat atau ada persyaratan mengumpulkan CV, itu jangan sampai kita salah justru membuat resume. Itu fatal banget. Iya nggak Mas? Bener banget Bener nggak? banget. Nah nanti itu perusahaannya juga salah fokus loh guys sama kita. Iya kan? Iya. Nanti bukannya kita diterima tapi justru dibuang gitu aja, kan sayang. Kita udah buat susah-susah tapi nggak dipanggil dalam wawancara. Oke nih, tadi pertanyaanku belum dijawab loh Mas. Apa itu? Isi dari CV itu apa aja? Oke, kelewat tadi ya. Iya. Oke. CV yang pertama yang jelas ada identitas. Yang pertama ada foto nih, foto Iya, bener. foto kita. Terusnya ada identitas kayak tanggal lahir, terusnya sekarang tinggal di mana, Alamatnya gitu ya Mas ya? alamatnya, segala macam, bla bla bla. Terus Iya. tentang kita yang menjelaskan I'm passionate in something, bla bla bla, kayak gitu. Terus lebih ke kemampuan bahasa, kontak, terus apa lagi ya, pengalaman kerja, jenjang pendidikan. Wah Itu iya aja sih. bener banget. Ini guys, yang perlu kalian catat ya, dari kita membuat CV itu jangan lupa harus dikasih kontak personnya kita dong. Masa iya CV kita udah bagus tapi di perusahaan itu nggak tahu harus menghubungi kita gimana gitu kan? Berbicara mengenai pekerjaan Mas ya yang visual artist, gimana bisa Mas itu paham tentang CV itu gimana Mas? Yang pertama sih yang jelas dari pengalaman, pernah bikin CV sendiri dong ya. Iya pasti itu sih. Terus menghadapi berbagai interview juga pernah. Wah. Nah, terus komponen yang kedua itu sebenarnya ini cerita dikit nih. Iya, Dulu boleh. kan pernah gitu kan, pas iseng-iseng update di Instagram Stories tuh, kira-kira kalau gue buka jasa pembuatan CV ada yang mau nggak sih? Nah ternyata Banyak tuh Mas. banyak yang ada yang Wah. mau dong gitu kan. Iya. Nah udahlah, habis dari situ bikin banyak yang masuk, ada dari kayak staff admin biasa, ada yang dari chef, ada berbagai macam background lah. Jadi Oke. kayak mereka juga requestnya banyak, bikinin kayak gini, bikinin kayak gitu. Terus kayak latar belakang mereka apa, yang mau mereka lamar apa gitu sih. Jadi sampai sekarang sih kalau CV yang pernah udah saya bikin untuk klien sih Iya. ada beberapa ratus sih. Waduh, banyak banget Mas. Lumayan banyak. Bisa nih ya nanti kalau aku udah lulus kuliah, bisa dong minta tolong ke Mas. Boleh banget. Oke. Sudah ada Iya. kontaknya ya, Pak Ada. ya. Oke. Mengenai CV yang pernah Mas buat itu berarti dari berbagai background pekerjaan ya Mas ya? Dan juga perusahaan yang berbeda-beda juga kan tentunya. Oke nih, dalam pembuatan CV kayak gitu, apa aja sih Mas yang harus kita lakukan supaya CV kita itu bisa menarik, bisa lolos tentunya ke tahap wawancara berikutnya? Bisa dijelaskan mungkin Mas? Pertama kalau dari CV, pertama kan harus menarik ya. Iya, Eh, bener banget. Saya pernah ngeliat sendiri gitu kan di kantor HR, itu satu kardus besar gitu kan, isinya ribuan CV, tumpukan CV yang akan dibuang gitu kan. Waduh, saya Bayangin mau kan, Mas itu. ya makanya. Buatnya aja. Bayangin Dewi ntar jadi seorang HR ngebaca tumpukan kertas sebanyak itu ya kan. Aduh, capek sih. Terus CV-nya cuman udah hitam putih gitu aja, cuma tulisan, udah gitu aja. Pasti seharian pasti
capek Iya, dong gitu. iya, kayak nggak ada bedanya saat kita sekolah, saat kita kuliah gitu. Yes. Baca buku materi kan juga hitam Iya, putih ya Mas ya. benar. Nggak ada perbedaan gitu. Oke, Dan- gimana nih Mas selanjutnya? Dan perlu efisiensi waktu juga kan, makanya desain yang menarik itu penting. Di antara tumpukan itu ada sesuatu yang apa ya, yang Beda? eye catching Oh, beda oke, gitu oke, misalkan. iya, iya. Jadi mungkin komponen pertama kalau aku bisa bilang yang penting itu dari desain gitu Wah, kan. bener banget sih itu Mas. Dari desain yang mungkin berwarna, nggak sekedar hitam putih gitu kan, lebih Iya. lebih dinamis atau kayak Bener, gitu bener, gitu. bener. Terus ada lagi foto profil. Foto Iya. profilnya itu jangan yang kaku banget, jangan yang terlalu stiff gitu. Kayak foto KTP ya Mas ya? Nah, foto KTP itu tuh nggak nunjukin karakter lu sama sekali gitu kan. Jadi Oh kayak gitu. mending foto itu yang tetap nunjukin kamu itu profesional tapi nyantai gitu kan. Jadi Iya. perusahaan tuh sebenarnya mostly gini, meskipun kamu jago segala macem gitu, tapi intinya perusahaan itu oh anaknya menarik, gue pengen kerja sama dia, nah kayak gitu sih. Wah, berarti kayak dari foto itu bisa dilihat ya Mas ya karakter orang, terus dia ini punya sifat kayak gimana sih gitu, bisa ya Mas ya? Iya kayak gitu. Terus Oke. lagi konten yang relevan, maksudnya konten yang relevan tuh kayak data diri, terus kontak person, jenjang pendidikan, terus yang paling utama sih kayak pengalaman pekerjaan atau Iya. pengalaman berorganisasi, jangan sampai mengada-ada gitu loh. Wah iya bener banget itu Mas. Biasanya itu ya aku ada kenalan juga sih. Kalau buat CV tuh kadang bagus gitu. Tapi pas dia ngelamar ditolak. Itu kenapa sih Mas? Apa ada hubungannya sama pengalaman organisasi yang kayak dibuat-buat gitu Mas? Bisa jadi. Oke. Tapi CV itu kan kayak apa ya? Kayak kita tuh naruh kail gitu kan di laut gitu kan, belum tentu. Mancing ya, Iya, Mas, ya? sebagus apapun belum tentu nyangkut gitu Iya kan. sih bener banget. Ada banyak faktor juga kan, entah emang lagi nggak dibutuhin atau Iya. pas dicek preferensinya, bener nggak sih anak ini pernah kerja di sini. Nah itu pasti HR tuh ngehubungin, bener nggak si misalkan Dewi pernah kerja di perusahaan A misalkan. Pas dihubungin, iya pernah Pak, tapi attitude-nya di sini nggak baik, dia itu Aduh. suka telat gitu atau gimana. Malu nih aku Mas. Nah misalkan, nah yang kayak gitu itu ada gitu. Oh, Jadi ngecek gitu. ke perusahaan yang lama atau ke Iya, iya. tempat dia belajar dulu, organisasi, Bener. ada yang kayak gitu. Jadi ada sih banyak faktor kayak gitu. Jadi meskipun kita itu hanya memberikan data dari CV-nya, kita nggak boleh main-main ya Mas ya. Iya, Dan juga ternyata HRD itu ngecek loh ya ke perusahaan lama kita, ke organisasi kita dulu gitu ya Mas ya. Oke nih. Oke. Terus dari beberapa hal gitu yang harus dilakukan tadi kan, itu ada nggak hal-hal yang harus kita hindari dalam membuat CV? Yang tadi kan foto profilnya harus yang menarik, Iya benar. jangan kaku. Iya. Itu yang pertama jangan kaku. Oke. Terus yang kedua desainnya berlebihan misalkan. Wah, gimana tuh Mas? Desain berlebihan tuh maksudnya gini, ini Dewi misalkan suka banget sama Doraemon misalkan. Waduh. Nah terus desainnya tuh ada Doraemonnya, kan itu nggak profesional kan, gitu kan, nggak relevan ya. Dan juga Kayak nggak formal sih Mas Nggak kalau formal. kita ke perusahaan ya. Masa Ya, kita misalkan. kenapa- iya sih, kita kasih Doraemon waduh. Itu nggak relevan kayak Iya. gitu. Terus ya konten yang nggak sesuai sama realita, misalkan ya itu tadi Dewi pernah kerja di situ, dibilang pernah kerja di perusahaan A sampai Z gitu. Benar, Ternyata benar, pas di benar. kontak nggak ada, nggak pernah kerja di sana gitu Bohong kan. banget Nah, itu. itu yang nggak boleh kayak gitu. Iya, Terus apa ya? Kalau bikin CV itu kalau bisa CV-nya ini penting nih. CV-nya itu harus jadi satu sama sertifikat, ijazah. Jadi kan dalam satu file. HR Iya. itu nggak mau ngelihat di attachment tuh banyak banget, tuh nggak mau. Kalau bisa gitu. udah sekali download, udah dapet semua file itu gitu. Bener banget. Jangan Jadi- jangan yang dipisah-pisah gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita melamar ke sebuah perusahaan gitu ya Mas, dalam CV kan ada tuh
organisasi, terus kita pernah dapat penghargaan apa. Jadi itu sebagai bukti itu dilampirkan di bawahnya langsung gitu ya Mas ya, dalam satu file gitu ya. Betul. Iya bener banget. Terus ada lagi misalkan portofolio karya nih. Oh iya, itu gimana Mas? Ini pengalaman dikit. Ini lumayan nyakitin sih pengalamannya. Oke, aku mau dengerin Mas Firman. Ayo, aku nggak apa Mas, aku mau dengerin. Jadi waktu itu pernah apply kerjaan di suatu perusahaan di Sumarekon, Bekasi. Iya. Waktu itu kan karena aku sebagai visual artist, aku nampilin karya-karyaku yang berbau desain dong, ya kan? Iya, pasti itu sih. Pernah waktu itu ngelampirin vektor-vektor desain yang udah pernah lolos kurasi nasional maupun internasional. Terus ada juga yang pernah pesanan klien nih. Nah, ada salah satu yang menurutku itu menarik gitu kan, menarik pesanan klien, udah aku print. Terusnya dilihat sama si HR gitu, sama si HR. Iya, terus gimana tuh? Sebenarnya itu foto dari tokoh Nazi. Itu Adolf Hitler. Langsung dilempar di meja. Wah, dilempar di meja, najis banget, apaan nih, digituin. Waduh, nah sakit hati. Sebenarnya itu kan cuman, kalau buat aku itu karya seni yang nggak ada artinya gitu. Buat aku itu cuman desain yang menarik gitu. Tokohnya aku sama sekali nggak ngefans atau atau gimana gitu. Tapi HR itu nggak bisa nerima hal-hal yang berbau sama politik dan sara. Oh gitu. Nah, itu jangan sampai portofolio kamu nyenggol hal-hal yang berbau kayak gitu, jangan sampai gitu. Meskipun buat kamu it means nothing for me gitu kan, tapi ya itu udahlah, jangan gitu aja sih. Oke, nih guys, ini yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian catat ya. Kalau kita membuat CV, it's okay, apapun kita tulis di situ, tapi harus tahu dari cerita Mas Aden ini, jangan melampirkan, jangan menuliskan yang berbau sama politik dan sara gitu. Kayak jangan terlalu condong gitu lah sama hal yang kayak gitu. Oke, dari situ Mas, ini aku sudah ada beberapa CV dari teman-teman Genpi Jember yang sudah. Wih, seru ini. Iya dong, yang sudah aku kumpulkan. Halo guys, untuk kalian yang lihat ini harus ditonton sampai akhir ya. Oke Mas, kita bisa mulai dari CV yang pertama ya Mas ya. Nah ini, bentar aku mau perlihatkan ke teman-teman dulu. Ini guys, kalau kalian mau lihat, namanya nggak apa-apa deh ya, yang punya nama harus benar-benar diperhatiin nih. Mungkin namanya di sini membuat kesalahan. Oke, gini Mas, ini bisa nih kita review bareng-bareng yuk Mas. Dari tampilannya ini, bentar, aku boleh nggak Mas berkomentar dulu, habis itu aku ke Masnya? Boleh ya? Boleh. Kalau dari sini aku lihat seperti dia buat PPT gitu loh Mas, kayak dia buat tugas, terus dibuat presentasi gitu nggak sih? Apalagi ini, kok fotonya keren sih fotonya, tapi ada Instagramnya gitu Mas, kan lucu ya, kayak dia mau promote ini, oke. Kayak gitu sih Mas, biar followernya banyak kan. Wah, bisa banget. Oke, kalau dari Mas ada gimana reviewnya CV yang ini? Oke. Halo Mas Asil Bima, siapa ini? Mubarakah. Halo Mas Bima, tolong diperhatikan ya Mas. Ini nggak jelek sih, jelek banget. Waduh. Sorry to say. Oke, aku harus waspada ini. Pertama ngejelasin nama dan identitas, terus. Boleh nih Mas, dicoret-coret nggak apa-apa Mas? Dicoret-coret boleh. Boleh, ayo. Coba. Iya, mestinya ini kayak alamat ini jangan dijadiin satu sama kayak penjelasan tentang identitas pribadi gitu. Maksudnya identitas pribadi, aku lahir di mana atau apa. Ini nggak seharusnya ditulis di satu paragraf gitu kan. Iya, jadi kayak cerita ya Mas ya. Kita baca cerita. Tadi saya pernah bilang kan, HR itu sebisa mungkin kita effort untuk membantu HR itu mudah membaca CV kita. Benar banget. Yang kedua, fotonya. Ini ya oke, I know. Lu suka gitar, oke. Lu suka seni. Iya, tapi nggak usah
foto main gitar juga gitu kan. Ini nggak profesional cuy gitu. Apalagi Terus nih, Mas? aduh ini tata bahasa juga travelingnya pakai Aduh. traveling. Iya nih, Mas, vocabnya harus belajar Nah, lagi nih kayaknya iya ya. kan? Itu Iya. HR ntar, aduh nih anak gimana sih? Tulisannya aja ngaco gitu kan. Bener banget. Terus ini orientationnya kenapa jadi landscape gitu kan? Iya, biasanya Nanti itu pas potret udah ya, Mas, udah ya, kalau ditumpuk, gitu. Iya. ini kenapa gini? Oke, gua harus gini gitu. Iya, bener banget. Iya. Biasanya kan landscape ya. Gitu. Apalagi nih, Mas? Terus ini ada Penghargaan. Oke, terus ini ada icon Google Plus. Akun Google kali ya, Mas? Akun Google Plus terus mana? Ini nggak ada. Iya, bener banget. Ya boleh nyantumin sosmed boleh, tapi kalau Iya. bisa sih yang profesional, misalkan kayak LinkedIn, udah tahu kan LinkedIn. Iya, itu pasti banget, Mas. Nggak perlu yang boleh sih sosmed pribadi itu karena itu bisa nunjukin karakter kamu di situ. Iya. Tapi ini ada icon sosmednya tapi nggak ada namanya gitu. Maunya apa? Dia mau ngontak ke siapa ya, Mas ya? Kalau kayak gini. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya ada CV dari siapa ya namanya? Nur Azza Muzama. Oke, bentar. Ini dari CV-nya. Kalian bisa tahu CV-nya bagus sih dari yang pertama tadi ya. Kalau dari aku nih, Mas ya, dari CV ini sayang banget kayak aduh nggak ada fotonya, nggak tahu deh ini orangnya kayak gimana. Ya, benar. Oke deh, boleh deh yuk, Mas, kita langsung review bareng-bareng. Kalau tak sapa dulu ya. Halo Mbak Nur Azza Muzama. Halo, Mbak. Kalau di perusahaan profesional, CV Ya. Anda ini pasti nggak akan dibaca. Mereka nerima pasti udah ditaruh lagi. Wah. Ya gitu aja, nggak perlu tak perpanjang ya. Iya, Kayaknya udah kayaknya tahu sih ya iya. kenapanya ya. Sama seperti review yang sebelumnya ya, Mas ya, Yes. poin-poinnya. Karena Oke. nggak ada fotonya, terus juga tulisan-tulisan aja gitu. Iya, bener banget. Dan juga desainnya, kalau dari desain sih biasa aja gitu ya, Mas. Jadi lihatnya, ini mungkin materi presentasi yang keikut dikumpulkan ini misal. Aku sih gitu, Mas. Oke, ini ada dari Mbak Dini Winintasari. Oke, gimana nih, Mas? Halo Mbak Dini Winintasari, ini CV-nya cukup CV ya. Ya. Gimana tuh, Mas? Kok cukup CV kan? Ya, ini CV, Mas. Gimana? Iya. Ya CV, tapi ya udahlah, ini CV yang fotonya kaku, stiff gitu kan. Wah. Nggak menunjukkan karakter gitu kan. Iya. Nggak berusaha bilang, "Hai, aku ini cocok loh bekerja di perusahaanmu" gitu loh. Iya. Nggak ada Iya, kayak iya, gitunya gitu. Terus Ada desainnya sih, Mas, warna-warni gitu. iya, tapi kayak cuman Tabel statistika gitu bukan, Mas? iya, Yang ada mungkin, datanya. Waduh. kayak, ya, ini biasa banget. Oke. Heeh. Maaf ya Mbak Dini, ini harus tereliminasi dulu, oke? Jangan sakit hati, Mbak. Oke, lanjut. Kita ke Mbak Mila. Wah, ini Ini mulai menarik sih kalau aku bilang. Oke. Halo Mbak Mila. Anda dapat 1 poin, Mbak. Oke, fotonya ini senyum gitu kan. Ceria banget ya, Mas ya? Ceria gitu kan, berkarakter. Kelahiran 97, ya Allah, gue berasa tua banget ya. Oke. Identitas diri dan alamatnya udah terpisah dengan baik. Oke. Kontaknya juga udah dibikin slotnya yang terpisah. Hobi bagus. Skill nih. Skillnya Banyak sih, Mas. nyantumkan skillnya udah bagus, cuman ini Iya. agak sedikit sulit terbaca, tapi Iya, nevermind. sayang banget ya, Mas ya. Udah dia banyak skill tapi fontnya kurang tertata sepertinya. Ya, itu yang komen selanjutnya tadi itu ini tipografinya kurang rapi. Wah, bener. Yang tadi yang sebelah kiri sentence, yang ini upper skill semua gitu Nah, kan. iya, Huruf bener besar banget. semua gitu kan. Ini lumayan lah. Oke nih, Mas, ini yang terakhir aku punya 2 CV. Dan kalau dilihat ya, Mas ya, ini CV-nya bagus banget sih kalau menurut aku. Iya.
Dari ini lebih representatif sih kayaknya. iya, dari logonya. desainnya bagus, fotonya juga bagus banget ya, santai, ada formalnya gitu. Ada tapinya nih tapi. Waduh, gimana nih Mas? Kan aku udah bilang bagus tadi Mas. Iya, bagus tapi ada tapinya ternyata. Oke, gimana yuk? Nah, ini dari CV-nya siapa nih? Muhammad Aliksan. Halo Mas. Halo, Muhammad Mas Al. Di sini bahasanya ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi Iya. tentukan salah satu. Misalkan kamu mau apply di perusahaan multinasional atau perusahaan lokal. Kalau mau pakai bahasa Inggris aja. Mau pakai bahasa Indonesia aja gitu sih. Terus kalau dari desainnya udah oke, semuanya udah lengkap, aman sih. Paling dari bahasa aja. Oke, gitu ya Mas Iksan ya. Harus satu ya Mas ya, nggak boleh pilih dua Mas. Kalau Indonesia Iya. Indonesia, Inggris aja gitu. Wih, Aduh, ada minumannya Mas. akhirnya. Terima kasih banget. Oke. Haus bisa. banget ya dari Iya, tadi diminum dulu ngomong. Mas, nggak apa-apa. Silahkan Iya, cheers diminum. dulu. Oke. Cheers. Kita minum dulu ya guys ya. Yang di rumah Iya. bisa lo minum juga, biar tetap fokus gitu. Yuk lanjut. Oke, kita tinggal satu ini Mas. Wah ini CV-nya berwarna sekali. Terus sebentar Mas, kita lihat dulu sampai akhir. Wah ada 3 halaman nih Mas. Oh dia full English. Gimana nih Mas Full reviewnya? English. Iya. Mbak Rizky Atika Salsabila Iva Bianca Putri. Halo Mbak Rizky. Oke, Mbak Namanya Atika Rizky ini. ya, Mbak Atika. Iya, Mbak oke. Atika. Mbak Atika CV-nya keren banget ya, full in English. Keren Mbak Tapi Atika. tetap masih ada tapinya kalau dari saya mah. Wah, aduh Tetap. gimana nih? Oke, aku dengarkan dulu tapinya yang mana ini Mas? Pertama dari colornya ya, dari warnanya ini agak terlalu dull, agak terlalu pucat gitu, agak terlalu Oh pale gitu. gitu kan. So banget ya Mas ya Hmm. semuanya. Terus mungkin fotonya bisa agak digedein dikit. Oke Mbak Atika, Iya. fotonya lain kali digedein ya biar cantiknya tuh kelihatan banget gitu Mbak. Terus yang ditampilkan di depan, Iya. di halaman depan kita tadi kan pernah dibahas kan CV itu nggak harus 1 halaman tapi bisa lebih Benar. detail. Iya. Tapi kalau bisa yang ditampilkan di depan tuh lebih ke kayak sesuatu yang lebih relevan dengan apa ya? Yang kita personal. Oh ya oke. Maksudnya benar. kayak skill. Ini di sini kan ada skill and language. Mestinya ini yang di depan. Gitu. Gitu ya benar. Terus iya, kalau yang kayak training, achievement boleh lagi depan. Gitu. Terus, nah ini ada junior high school, ini nggak perlu Wah sebenarnya. education ini. Education Ya. mungkin lebih dari senior high school sama jenjang University. pendidikan university. Oke, university. Karena dari situ kan perusahaan melihat, oh anak ini dulu waktu SMA ambil jurusannya ini misalkan Iya. IPA atau IPS atau mungkin kejuruan kayak Bahasa gitu, gitu. bahasa atau something lah gitu. Ini bagus banget, aku bilang. Iya, Masih Mas. ada tapinya lagi, bentar. Ada satu lagi. Oke, apa tuh Mas? Ini ada space kosong banget buat apa? Gitu kan. Mungkin buat desain gitu Mas, warna biar bagus di Iya, tepinya. tapi enggak ada manfaatnya, ini buat apa Wah, gitu. Mungkin bisa gitu. lebih dimaksimalkan gitu kan. Iya, misal ini Mas, kalau di sini kosong putih gitu gimana? Boleh nggak Mas? Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya, tapi bisa lebih dimaksimalkan gitu aja sih. Oh iya benar. Kayak di sini kan penuh gitu kan, ini Iya. udah bagus banget sih. Iya. Ya kayaknya sih itu sih. Oke. Bagus. Iya Keren, benar keren. banget. Oke, ini udah selesai ya guys. Kita reviewnya sudah selesai. Terus ini Mas, kita mau bincang-bincang tentang pengalamannya Mas Pengalaman, Aden. waduh. Aku mau tahu dong cerita dari Mas Aden. Pasti pernah lah ya buat CV, apalagi tadi tuh disebutkan Mas Aden itu buka Bukan HR person. iya gitu itu ya. buat CV orang-orang kan. Hmm. Nah itu dari situ bisa mungkin diceritakan pengalamannya gitu. Oke. Kalau bikin CV saya tuh sebenarnya nggak yang bikin untuk perusahaan A gini, untuk perusahaan B gini, tapi lebih ke diupdate seperlunya aja. Misalkan Iya. di tahun sekian ada pengalaman kerja yang perlu ditambahkan, ya udah sekalian diupdate gitu. Tapi Bener memang banget. mostly sih nggak perlu yang kayak
ini perusahaan ini karakternya begini, jadi CV-nya harus begini, nggak harus. Jadi gitu. sifatnya kalau aku bilang general aja, karena CV itu juga apa ya, kayak rada-rada gambling juga sih sebenarnya gitu. Iya benar. Ada pengalaman nih, pernah berdebat, berantem malah di LinkedIn sama seorang HR person. Wah, gimana tuh Mas ceritanya? Itu udah perang komen gitu waktu itu. Waduh, netizen. Jadi si HR manager ini waktu itu bilang, sekarang CV-nya orang-orang ini apa ya, berwarna-warni, macem-macem. Iya. Yang dia coba sampaikan sebenarnya adalah sekarang ini kita udah bisa bikin CV yang semau kita, yang kita pengenin dengan desain yang segala macam, kita bisa download atau kita bisa bikin di Canva atau apa. Tapi yang coba dia sampaikan adalah ini desainnya berlebihan atau konten yang nggak relevan gitu. Nah di situ aku komen, jadi maksud bapak apa? Maksudnya desain yang nggak yang berlebihan atau kontennya yang nggak relevan? Dia nggak jelas di situ ngomongnya gitu kan. Kayak menyalahkan dua, desainnya salah, kontennya juga salah gitu ya. Gitu. Iya. Kayak gitu sih. Terusnya memang HR tuh macam-macam ya orangnya. Ada yang suka ngelihat effort kamu, CV-nya bagus nih, pasti anaknya effort. Iya. Ada yang suka setiap pengalaman kamu ini ditanyain, kamu gimana di sana dulu, gimana kayak gitu. Wah, jadi itu macam-macam ya Mas ya. Macam-macam sih. Ada yang cukup dilihat aja, udah tahu gitu mau gimana. Oke. Terus ini Mas, kan aku juga punya nih ya CV dari Mas Aden. Kalau dilihat-lihat ini bagus banget sih. Aku boleh ya tampilin ke teman-teman Mas? Boleh. Aduh malu banget. Gak apa dong, ini tuh jadi motivasi kita loh Mas. Iya. Ini teman-teman semuanya, Sobat Genbi semuanya bisa dilihat ya CV dari pemateri kita, Mas Aden. Di sini ada hello, kita harus hello juga dong ya, harus menyapa. Biar yang baca itu juga, wah langsung dari hello aja udah, wah ini bagus nih, gitu. Terus ada fotonya bagus banget Mas, kayak ini formal sih bisa, terus santai juga bisa, bagus banget. Ini juga ada namanya, ada identitasnya, alamat tempat tinggalnya juga ada. Wah ini kemampuan berbahasa gitu ya Mas ya? Iya gitu. Jadi teman-teman tuh kalau buat CV mungkin ya kalau mau mencantumkan keahlian bahasa bisa nih dicontoh seperti CV-nya Mas Aden. Ini ada English sama Indonesia. Jadi ditulis, dikasih bendera Englishnya sama. Iya biar simple gitu, biar nggak kebanyakan tulisan. Iya bagus gitu. juga ini. Iya. Gitu ya, bisa dicontoh ya Sobat Genbi. Terus ini Mas, yang jadi perhatian aku itu di pengalaman pekerjaan. Ini yang pertama dari tahun 2019. Terus yang paling bawah 2011. Iya, jadi itu selalu gimana Mas urutannya? Selalu menuliskan yang sekarang atau yang terupdate itu di bagian paling atas, gitu. Begitu pula dengan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang terakhir di atas dulu. Baru nanti misalkan universitas terakhir ya udah universitas dulu baru SMA. Misalkan pengalaman pekerjaan atau organisasi itu yang tahun yang terbaru dulu baru yang belakang. Jadi modelnya kalau kita buat CV itu mulai dari ini berlaku untuk semua ya Mas, pendidikan, terus organisasi, pelatihan, sama pengalaman kerja itu tahunnya itu ke belakang gitu ya Mas ya? Jadi dari yang terupdate dulu nih. Iya benar. Apalagi ya ini? Wah ini sih yang aku buat menarik juga. Ini Mas, sosial medianya. Ya, keren sih. Jadi dari teman-teman, kalau dari Sobat Genbi nih tentunya, kalau mau buat CV, mencantumkan kontak kita, sosial media kita, bisa dicontoh modelnya seperti ini. Jadi nggak perlu Instagram _2 apa gitu, nggak perlu ya Mas. Kan itu udah biasa gitu ya Mas yang modelnya. Nah, kenapa aku mau cerita dikit nih, kenapa aku nyantumin
sosmed di sini. Oke. Karena ada beberapa perusahaan multinasional yang ternyata Iya. dia itu selalu ngecek tingkah laku kita di Sosial sosial media. media. Wah. Dan misalkan kita udah bekerja di perusahaan itu dan kita berkeluh kesah, misalkan aduh capek atau atasan rese misalkan, atau ngucapinnya nggak secara langsung. Iya. Itu dari corporate pusatnya nih, ini bisa negur ke unit gini. Ini Oh, kenapa gitu. nih anak kok sampai ngeluh di sosmed gitu. Iya. Itu unit bisa kena gitu. Iya, benar banget. Jadi kalau misalkan Dewi misalkan sering sering ngeluh misalkan di sosmed, itu bisa jadi perusahaan aduh nih suka ngeluh. Kayaknya aduh enggak deh, daripada Iya. ntar dikit-dikit kerja dikit ngeluh, aduh udah Iya, males iya, lah benar, gitu benar, kayak benar. gitu. Jadi itu ya, Rek ya. Itu penting banget sih. Jadi itu ya dari Sobat Genbi semua. Terus itu Mas, kalau kita buat CV, nah ini bagus banget sih ini Mas. Ini pengalaman kerja ya Mas ya? Atau Ya, gimana nih, Mas? ini namanya preferensi yang tadi aku bilang. Oke, Kalau gimana? tempat kerja kamu itu kamu bilang misalkan Dewi pernah kerja di luar negeri, misalkan di Australia atau di mana gitu. Oke. Misalkan di mana. Nah, ini penting cantumkan nama misalkan supervisor kamu langsung atau atasan kamu langsung. Oh gitu. Jadi HR itu bisa ngecek langsung Dewi gimana sih kerjanya selama di sana, oke nggak sih, atau Iya. sering bolos, sering telat gitu Wah, kan. aku tipe orang yang rajin kok Mas. Oke, percaya. Oke. Wah, ini Mas dari CV yang sudah kita review tadi itu ada banyak ya Mas model desainnya. Ya. Nah, kalau kita nih Mas yang baru-baru, kita bisa pakai aplikasi apa aja sih Mas buat template CV gitu biar warnanya juga bagus, seimbang lah antara desain sama kontennya. Itu pakai apa aja? Kalau untuk yang pemula, Iya. ya kita semua pemula lah ya di Oke. kehidupan ini. Oke, kita pemula guys. Jadi kalau untuk yang itu suaranya kenceng banget, boleh di-cut dulu. Oke, kalau buat software sih untuk pemula, tapi ya udahlah kita semua pemula lah ya. Wow, ada bakso. Nah, Iya. nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa Mas. Jadi kita ada sekarang itu udah ada software yang mungkin user friendly banget. Nah, itu Canva, mungkin teman-teman udah pada tahu gitu kan. Iya. Itu gampang banget sih, kayaknya semua orang bisa gitu, tinggal tarik-tarik ke sini, kita disesuaikan gitu ya Mas ya? Yes, Oke. tinggal gimana kita nyari referensi CV, mungkin kita bisa nyari dulu di Pinterest gimana CV elegan atau CV something gitu. Setelah itu kita bisa nyontek dari situ, kita bikin di Canva. Iya, Mungkin iya. yang lebih advance kita bisa bikin pakai CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Kalau enggak ya nyuruh orang aja gitu kan. Misalkan nyuruh aku. Oh iya, ini sekali. Enggak, bercanda. Udah itu aja kalau Oke. soal software. Oke, kita tadi sudah bahas tentang software. Terus ini juga dilihat dari CV-nya Mas Aden, ini tuh bagus banget loh Mas. Jarang-jarang ya orang bisa buat CV kayak gini. Thank you. Waduh, dari tampilan yang kayak gini tuh Mas Aden ada pengalaman nggak berapa kali harus ganti atau pernah ada apalah gitu cerita di balik bagusnya CV Mas Aden ini gimana? Ya semua pasti ada yang pertama kan ya gitu ya, awal-awal bikin juga sotoy banget sih Waduh. desainnya gitu kan. Ya Iya. sama kayak yang tadi apa nih gitu sama. Iya, Punya aku benar. juga dulu jelek banget. Wah. Ya gimana ya, mungkin kita lebih banyak ke referensi aja sih. Kalau lebih banyak cari-cari referensi, browsing mungkin di Pinterest, Instagram, something gitu kan banyak kan Iya, buat nyari contohnya. benar. Jadi nggak perlu sih bikin yang berkali-kali, mungkin seperlunya aja buat update aja. Atau Oke, pengen gitu. desain yang lebih bagus boleh. Iya, Gitu iya, aja sih. iya. Terusnya apa lagi tadi? Gini nih Mas, karena Mas Aden sudah menjelaskan mengenai cerita-ceritanya, aku mau minta satu ini terakhir ya teman-teman banget semua ya. ya, terakhir. Aku mau mengulas
ilmu dari Mas Aden. Waduh, oke. Aku mau minta nasihatnya dong Mas, gimana kalau aku sama Sobat Genbi di rumahnya masing-masing ini, kalau kita mau buat CV itu apa yang mau Mas Aden berikan? Saran buat teman-teman Genbi, Sobat Genbi, Iya. kalau dari bikin CV mungkin lebih ke banyakin referensi aja, terus penggunaan tata bahasa yang baik, terus komponen-komponen tadi jangan sampai dilupain yang Iya, udah bener. saya bahas tadi ya kan. Iya. Jangan sampai ada yang kurang gitu kan. Terus kalau soal desainnya mungkin bisa semua orang kerja itu pasti perlu referensi gitu. Bahkan saya sebagai visual artist dalam bikin sesuatu pasti cari referensi dulu nih. Iya, Misalkan mau foto atau mau desain apa pasti cari referensi dulu. Nah, banyakin referensi, browsing di Pinterest, Google, Instagram, something itu sih. Tapi yang paling utama adalah dalam nyari kerjaan nggak melulu soal desainnya, tapi lebih ke apa ya, sabar aja gitu dan jeli ngelihat peluang gitu kan. Bener banget. Jujur aja sih kalau saya sendiri udah bekerja sejauh ini mungkin udah puluhan CV yang udah saya sebar gitu Wah, kan. Puluhan iya. mungkin udah hampir ratusan sekarang, tapi yang Iya. nyangkut bisa dibilang dari mungkin 70% yang aku sebar, Iya. cuma 30% yang nyangkut. Bisa dibilang Wah. kayak gitu rasionya nih Iya, gitu. ternyata apapun yang kita buat itu nggak semua diterima gitu ya Mas ya. Belum tentu juga Iya. gitu kan. Semua orang pernah mengalami kegagalan gitu ya Mas Iya, ya. pokoknya sabar Iya, aja bener gitu banget. kan. Aku juga mau minta maaf misalkan ada salah-salah kata, terus mungkin kritiknya terlalu keras gitu kan. Wah, iya nih Tapi tadi. percayalah, HR itu lebih keras gitu kan. Waduh. Bisa CV kalian nggak dilihat, dilempar segala macem gitu. Iya, sebenarnya kayak gitu ya Mas Iya, ya. kayak gitu. Terus Mungkin ada permintaan maaf khusus tadi buat teman-teman yang di-review CV-nya. Ada yang mau disampaikan gitu Mas? Mungkin lebih semangat terus gitu buat bikin belajar untuk ngolah CV-nya, banyakin referensi, ya sabar. Yang penting itu lagi. Iya, itu dia pesan-pesan dan juga nasihat dari pemateri kita Mas Aden. Yang aku tangkap itu ya teman-teman semua, Sobat Genbi Jember, kita itu dalam melakukan apapun kuncinya satu. Kita harus jujur dan juga sabar. Oke, itu Mas yang bisa kita bahas nih pada segmen Thank kali you. ini. Saatnya kita pamitan atau say goodbye ke Sobat Genbi. Kita bareng-bareng ya Mas Ya. ya. Aku hitung sampai 3, nanti kita bilang bye-bye Sobat Genbi Jember. Oke. Gitu ya. 1, 2, 3. Bye-bye, Bye-bye Sobat Sobat Genbi Genbi Jember.